akan membahas tentang sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu menjadi hidup norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Proses seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat yang mempelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, nilai, dan norma sosial menurut Peter L. Berger. Proses pembelajaran tentang nilai dan norma, teori yang akan membahas tentang sosialisasi pada umumnya adalah teori tentang peran. Salah satunya adalah teori George Herbert Mead. Mead mengatakan manusia yang lahir belum mempunyai diri. Oleh sebab itu, maka proses sosialisasi sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Menurut Mead, dalam pengembangan diri terdapat beberapa tahap, di antaranya adalah play stage, game stage, and generally others. Play stage adalah seorang anak mulai belajar mengambil peran yang ada di sekitarnya. Misalnya, meniru apa yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti apa yang dilakukan ayah, apa yang dilakukan ibu, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Game stage, seorang anak yang telah mengetahui peran yang harus dijalankannya, tetapi telah mengetahui pula peran yang harus dijalankan orang lain. Misalnya, seorang anak bermain sepak bola, anak tersebut mengetahui peran yang harus dijalankannya, peran rekan satu tim dengannya, bahkan peran-peran lain dari tim lawan. Seperti dia harus menjadi apa dalam sebuah timnya, apakah dia harus menjadi kiper atau gelandang, dan dia harus tahu juga peran yang ada di tim lawannya. Dan generally others, seorang anak telah berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat, telah memahami peran sendiri dan telah memahami peran orang lain dan dengan siapa dia berinteraksi. Misalnya selaku anak memahami peran yang dijalankan oleh orang tuanya, selaku siswa dia memahami peran dan seorang guru. Berikutnya, seorang ahli sosiologi, Charles H. Molle, berpendapat seorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri sendiri yang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain dinamakan work-class self. Seperti perempuan selalu beranggapan dirinya itu kurang atau kurang menarik ketika dia berpenampilan atau dilihat oleh orang lain. Sebaliknya ketika pria atau pria dalam penampilan, dia selalu pede dengan penampilannya. Tidak seperti cewek, dia selalu minder jika dalam berpenampilan. Boleh berpendapat bahwa dalam proses looking glass self ada 3 tahap. Tahap pertama, seorang mempunyai persepsi terhadap dirinya. Tahap kedua, seorang memiliki penilaian terhadap penilaian yang diberikan orang lain kepadanya. Dan yang ketiga, seseorang memiliki perasaan terhadap apa yang dirasakan sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Contohnya, seorang mahasiswa mendapat nilai D atau E, maka ia akan merasa bahwa dirinya itu bodoh. Selanjutnya, ketika ia merasa bodoh, dia akan kurang dihargai dosennya. Karena merasa kurang dihargai, maka mahasiswa itu menjadi murung atau sedikit minder. Padahal untuk menjadi individu yang baik, ketika proses self-love terjadi, seharusnya menjadi proses pembelajaran bahwasannya setiap apa yang dilakukan oleh seorang individu maka akan menimbulkan reaksi. Ketika mendapat reaksi dari orang lain,
maka ia akan mendapat melakukan perbaikan diri dan juga melakukan kontrol diri agar tidak terlalu berkelakuan baik. Maksudnya itu dia agar selalu berkelakuan baik tidak di hadapan orang lain. Di sini menurut Fuller dan Jacobs mendefinisikan 4 agen sosialisasi utama. Yang pertama itu adalah keluarga, kedua adalah teman bermain, ketiga adalah sistem pendidikan, dan keempat adalah media massa. Yang keempat, Berger dan Lockman menjadi 2 bentuk sosialisasi. Sosialisasi primer dilakukan sejak anak masih dini, dilakukan dalam lingkungan keluarga. Sosialisasi sekunder dilakukan ketika anak telah berada di luar rumah atau di dalam lingkungan masyarakat. Juga Jager pada tahun 1977 pola sosialisasi terbagi menjadi 2, yaitu repressive socialization and participation atau patrioticization. Atau yang di sini ada poin repressive socialization adalah seorang anak akan diberitahu hukuman ketika melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh keluarga. Dan participatorization, seorang anak akan diberikan imbalan bila melakukan sesuatu, dan anak itu akan diberikan hukuman apa memberikan atau melakukan kesalahan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.